Sumber daya hutan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari produk hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan hutan-hutan yang ada di Kalimantan Selatan. Kawasan hutan kalsel memiliki potensi yang besar untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah hutan maupun di daerah. Selain hasil hutan kayu, terdapat juga hasil hutan bukan kayu, diantaranya berbagai macam kerajinan, furnitur, dan juga berbagai macam bumbu dapur seperti kayu manis, cengkeh, dan kemiri. Ya, di Kalimantan Selatan tersendiri terdapat 9 unit KPH yang bertanggung jawab untuk membina masyarakat dalam mengolah hasil hutan bukan kayu. Di episode Revolusi Hijau kali ini kita akan membahas mengenai hasil hutan bukan kayu di hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Kantor Pusat Pemasaran Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat pengembangan hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan yang berasal dari Kesatuan Pengelolaan Hutan se-Kalimantan Selatan. Di kantor pusat pemasaran ini beberapa hasil hutan bukan kayu yang sangat banyak manfaatnya adalah madu kelulut, madu manis, kayu manis, beras merah, kopi pasak bumi, gula aren, minyak kemiri, minyak kayu putih, dan lainnya. Ya, Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia, di mana di pulau ini terdapat banyak sekali hutan. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak sekali hutan-hutan yang tergradasi. Ya, oleh karena itu pemerintah dan juga masyarakat bersama-sama membangun olahan produk hutan non-kayu, seperti rotan yang bisa dijadikan tas, aksesoris, dan juga furniture. Ya, selain itu juga bisa dijadikan produk-produk untuk bahan masakan seperti bumbu dapur, ada kayu manis, kemiri, dan juga gula aren. Nah, ini juga terdapat madu dari meratus yang tentunya sangat banyak khasiatnya. Madu kelulut yang dibudidayakan di Desa Alimpung sangat terjamin kualitasnya karena masyarakat yang membudidayakan madu dipantau langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Serta produk yang sudah jadi juga dapat dibeli masyarakat umum di Pusat Pemasaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelolaan hasil hutan bukan kayu bukan hanya bisa dikelola oleh pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan, tapi melalui program perhutanan sosial, masyarakat juga bisa turut serta berperan aktif dalam pengelolaannya. Karena program Revolusi Hijau dalam pelaksanaannya harus ada keseimbangan antara peran pemerintah dan juga masyarakat. Dinas Kehutanan dalam hal ini bidang PPH ini terus akan meningkatkan kualitas dan pemasaran HBK. Ini didasari karena HBK ini kita menindaklanjuti dari program Revolusi Hijau yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur dan melalui Bapak Kepala Dinas Pak Sesdit yang dulu dan dilanjutkan dengan sekarang. Ini salah satu programnya adalah penanaman dengan HBK. Dan HBK ini sendiri ini difokuskan pada daerah yang dekat dengan akses masyarakat, dan selanjutnya nanti pengelolaan HBK ini nanti akan diserahkan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial. Dalam pelaksananya HBK ini sudah dilaksanakan oleh di semua KPH dan Tahura, dan ini pada kenyataannya sudah bisa menghasilkan. Ini ada PNBP-nya, pajak negara, penghasilan negara bukan pajak, sudah ada di masing-masing KPH. Di samping juga sudah, saya kira sudah menghasilkan untuk masyarakat.
Produk-produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK tersebut berasal dari kelompok tani hutan atau KTH yang difasilitasi pemasarannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan. KTH tersebut dibina oleh masing-masing kesatuan pengelolaan hutan atau KPH, di antaranya KPH Kayu Tangi, KPH Tabalong, KPH Hulu Sungai, KPH Balangan, KPH Tanah Laut, KPH Kusan, KPH Cantung, KPH Pulau Laut Sebuku, dan Tahura Sultan Adam. Di dalam PPHH terdapat beberapa ruangan yang bisa diakses para pengunjung, antara lain Galeri Room, Meratu Smart, Jasa Lingkungan, Media Informasi, Meeting Room, serta Forester Cafe. Ya teman-teman, Audi sudah bersama dengan Pak Irfan. Pak Irfan, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga nih Mbaknya nih? Alhamdulillah Pak, saya senang banget hari ini sudah berada di kantor Dinas Kehutanan ini Pak. Mohon izin, ini merupakan bagian daripada kantor Dinas Kehutanan. Ini adalah pusat pemasaran hasil hutan, Mbak. Di mana bisa saya jelaskan KPH di Kalimantan Selatan itu ada 9 KPH dan 1 Tahura. Dan di setiap KPH itu ada produk-produk unggulan yang sekiranya bisa diwujudkan di masing-masing KTH yang ada di dalam maupun sekitar hutan yang merupakan binaan dari KPH itu sendiri. KPH itu kelompok petani hutan ya Pak? KPH itu adalah UPT daripada Dinas Kehutanan yang merupakan kesatuan. KPH itu Kesatuan Pengelolaan Hutan. Oh iya. Iya. Jadi yang mengelola itu masyarakat di sekitar sana? Jadi di dalam areal wilayah kerja daripada KPH itu ada namanya kelompok tani. KTH itu kelompok tani hutan. Iya. Jadi kelompok tani hutan inilah yang dibina oleh KPH agar kiranya bisa berupaya dan bekerja serta berusaha di dalam ataupun di sekitar kawasan hutan melalui pola agroforestry di dalam perhutanan sosial sehingga bisa mewujudkan penghasilan perolehan dari hasil hutan bukan kayu yang selain istilahnya dari tanaman pokok yang ditanam merupakan tanaman yang berkayu. Iya, kalau HHBK sendiri itu sebenarnya produknya apa aja Pak? HHBK kita yang saat ini diunggulkan di masing-masing KPH, contoh sekali di sini di KPH Pulau Laut Sebuku itu ada namanya serewangi, ada gula merah, terus di KPH Tabalong ada kopi pasak bumi, terus di ini Hulu Sungai ada tusuk sate, dan beragam lah di KPH kita di seluruh Kalimantan Selatan. Cukup banyak Pak ya produknya itu. Nah Pak, kalau misalnya ini kan kantor pengelolaan dan pemasaran Pak, kalau cara pemasarannya sendiri itu sudah dilakukan seperti apa? Saat ini terkait pemasaran untuk pusat pemasaran hasil hutan sendiri, di mana dia merupakan kantor daripada pemasaran, di kantor ini juga memasarkan dan mempromosikan terkait produk-produk HHBK kita yang ada di Kalimantan Selatan. Dan terkait pemasaran kita juga telah mengikuti beberapa event setiap tahunnya, baik itu di dalam maupun di luar daerah. Dan bahkan kita juga ada tahun ini mengikuti event di luar negeri. Wow, di luar negeri di mana itu Pak? Di Finlandia kemarin. Oh, luar biasa sekali ya. Dan kita berharap kiranya event-event pameran yang kita hadiri ini dapat memperluas informasi terkait produk-produk HHBK kita ke luar. Iya. Nah, terus ini kan banyak produk Pak. Tentunya kita harapkan banyak masyarakat yang membeli. Kalau masyarakat ingin beli itu bagaimana caranya Pak? Nah, alhamdulillah kita sekarang ya telah memasarkan, mempromosikan terkait produk-produk kita ini melalui media-media online, Mbak. Jadi kita sudah ada di Shopee, kita ada di Tokopedia, kita ada di aplikasi lainnya terkait jual beli, dan kita juga ada mempromosikannya melalui media sosial kita yang biasa ini awam untuk masyarakat, itu merupakan semacam Facebook. Iya. Nah, sudah ada kita juga di sana. Banyak sekali tadi informasi mengenai produk-produk HHBK dan juga di kantor pengelolaan dan pemasaran ini. Nah, sekian dulu Pak ya wawancara kita. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Mbak. Semoga nanti bisa ketemu lagi kita. Amin. Pembeli yang berdatangan ke Meratu Smart bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga turut serta dalam mempromosikan produk-produk HHBK hingga keluar Pulau Kalimantan. Karena mereka telah mengetahui dan merasakan produk-produk HHBK ini sangat banyak manfaatnya, serta kualitasnya juga terjamin. Bahkan banyak pembeli yang membeli madu-madu HHBK dengan puluhan liter untuk dijual kembali.
Saya membeli madu kelulut, madu manis untuk bisa dipromosikan keluar Jawa, keluar Kalimantan, khususnya Jakarta, Solo, dan Surabaya. Selain khusus penjualan, karena saya juga sudah lama di sini, sekaligus saya ingin mempromosikan bahwa madu Provinsi Kalimantan Selatan lebih bagus kualitasnya dibanding madu-madu di provinsi yang lain. Memang saya dari dulu, dari 2012 udah ngambil di sini, karena saya yakin kalau di sini dijamin kualitasnya sudah nomor 1, sudah tidak diragukan lagi, dan saya menjamin ke pelanggan-pelanggan saya di luar Kalimantan bahwa kualitas madu yang diambil dari Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah tidak diragukan lagi. Karena madu ini untuk kesehatan, jadi penjualan madu tidak berdampak dengan corona, dengan pandemik, malahan tambah bagus Pak. Karena ini untuk kesehatan, masyarakat membutuhkan yang namanya untuk kesehatan. Meningkat 2 kali lipat. Bukit Alimpung merupakan bukit yang ditanami kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai oleh salah satu perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan di Kalimantan Selatan. Di Bukit Alimpung terdapat pembudidayaan sereh wangi dan asap cair. Sereh wangi dapat dijadikan minyak sereh yang bermanfaat untuk sakit perut atau gatal-gatal. Begitu pula dengan asap cair. Asap cair dapat menjadi salah satu bahan pembuatan ban dan juga disinfektan. Ya, ini Audi sudah bersama dengan Bapak Riza. Bapak Riza ini adalah penyuluh dari Tahura Sultan Adam. Beliau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Pak, mungkin ini bisa dijelaskan, Pak, kita ini sedang berada di bukit apa itu namanya, Pak? Baik, sekarang ini kita berada di Bukit Alimpung, di kawasan Tahura Sultan Adam. Bukit Alimpung ini adalah merupakan bukit yang ditanami kegiatan rehabilitasi das oleh salah satu perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan di Kalimantan Selatan. Kegiatan rehabilitasi das yang kita lakukan di kawasan Tahura Sultan Adam yang merupakan kawasan konservasi adalah tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan dari segi hasil hutan bukan kayunya. Makanya untuk kegiatan rehabilitasi das yang kita lakukan di kawasan Tahura Sultan Adam itu merupakan budidaya tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya seperti karet, jengkol, kemiri, dan juga petai. Jadi di sini komoditas tanaman yang dikembangkan adalah tanaman karet, kemiri, jengkol, dan petai. Tadi juga Udi sempat ngobrol nih Pak sama orang di sini, katanya ada selain tanaman juga ada asap cair atau ada serai wangi, apa itu Pak? Ya, jadi untuk KTH Alimpung sendiri yang sudah mengelola area rehab das ini itu sudah memiliki beberapa unit usaha. Ya, satu unit usaha yang mereka kembangkan adalah persemaian tanaman hutan, kemudian ada madu kelulut, kemudian ada tanaman serai wangi, dan ada asap cair. Nah, untuk persemaian tanaman hutan sendiri itu ada beberapa jenis yang dikembangkan oleh kawan-kawan dari KTH Alimpung, yaitu seperti tanaman ulin, kemudian tanaman jengkol, tanaman kemiri, dan ini hasil dari persemaian kawan-kawan KTH Alimpung ini sebagian ditanam di area rehab das dan sebagian lagi dijual kepada masyarakat di luar areal. Nah, mungkin itu aja sih Pak wawancaranya. Terima kasih banyak ya Pak Riza. Ya. Madu lebah trigona atau biasa dikenal dengan lebah kelulut sangat kaya akan manfaat. Rasa dari madu ini cenderung manis tetapi ada sedikit rasa asamnya. Hal ini disebabkan karena madu kelulut mengandung beberapa jenis vitamin, mineral, dan enzim. Selain itu, madu kelulut memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan. Di antaranya, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit stroke, memperkuat fungsi otak dan jantung. Madu kelulut. Ya. Boleh dilihat nggak Pak? Oke. Pak, ini namanya madu apa? Madu kelulut, Mbak.
Kelulut tuh jenis lebahnya juga. Lebah, iya, lebah trigona. Oh, Trigona etama. Itu menyengat atau enggak nih Pak? Takut Enggak saya. menyengat, Pak. Oh, enggak, Kalau yang berarti aman menyengat ya? tuh apis cerana itu yang menyengat itu. Oh, kecirana. Jadi ini prosesnya lagi diapain ini Pak? Ini proses untuk pemanen, Pak. Pemanen berarti udah hasil akhir. Sudah. Bisa jelasin nggak bagaimana sih awal mulanya gitu bisa ada madu kelulut ini? Awalnya dia kan habis itu ini koloni. Nama ini kan koloni yang banyak-banyak yang ini namanya koloni. Yang koloni ini terus mencari sari-sari buah. Dari pohon? Dari pohon. Nah, dari kembang-kembang sari buah itu dia menghasilkan ini untuk menghasilkan madu. Tapi prosesnya dia dulu untuk menciptakan ini kantong-kantong untuk penetapan madu di sini. Ini bisa dipegang nggak Pak? Bisa. Oh dia kayak lengket-lengket Iya. juga ya. Ini alatnya ini apa Pak? Ini alatnya ini manual aja, Pak. Ini alat inovasi dikasih sendiri aja. Ini alat buat penyemprotan herbisida itu. Cuma kita ambil yang mesinnya Jadi ini. dirakit sendiri. Dirakit sendiri. Kreatif banget ya masyarakat di sini. Iya. Nah ini Pak habis ini disedot ya Pak? Iya. Jadi nanti hasilnya Hasilnya? sedikit juga Pak ya? Iya. Berarti cukup, ini kalau dijual cukup mahal ya Pak? 500, Mbak. 500.000? 500.000 1 liternya. Oh, 1 liternya. liter. Cuma kita kalau ini kan ini baru nih. Seharusnya sudah full ini, baru kita sedot. Oh iya. Ini kan satu stup ini stup namanya. Kalau satu stup ini bisa menghasilkan sisinya tuh sampai 600 sampai 700 cc. Oh, mili. Iya. Iya, Oh karena ini belum full, jadi Belum kemungkinan juga nggak bakalan full satu botolnya. bahkan full. Iya, iya. Nah itu tadi nih teman-teman, gimana asal mulanya lebah kelulut ini bisa menghasilkan madu dan sampai akhirnya jadi madu kelulut seperti ini. Di Desa Galam, Kecamatan Bajuin, Tanah Laut, terdapat kelompok tani hutan yang bernama Batu Kora. Di desa ini terdapat pembudidayaan kemiri. Fasilitas untuk memproses pengolahan kemiri sekarang sudah semakin lengkap, sehingga masyarakat di sekitar hutan juga mudah untuk mengolahnya. Mulai dari proses panen, pengupasan, penjemuran, hingga kemiri bisa dijual di pasaran. Bahkan di tahun-tahun berikutnya perkiraan produksi kemiri akan semakin meningkat, sehingga pemasaran kemiri juga akan semakin luas pula. Kami dari Desa Galam ini ada mempunyai satu pemecah kemiri atau pabrik untuk pemecah kemiri. Mudah-mudahan usaha kelompok tani ini bisa berjalan dengan baik, Pak, untuk meningkatkan hanya kesejahteraan kelompok dan masyarakat. Karena selama ini kami belum pernah untuk menjual harga kemiri yang baik, Pak. Dengan adanya pabrik ini, alhamdulillah kami sudah mendapatkan harga yang sederhana, yang cukup lah. Dan masyarakat pun lebih giat untuk memelihara kemiri, Pak. Kalau dahulu masyarakat tuh kebanyakan pohonnya yang dijual, tapi sekarang sudah memelihara dan sudah banyak menanam, Pak. Pemecahan atau pengupasan kemiri ini sangat sederhana, Pak. Kemiri setelah jatuh di pohon, dikuyak kulit awal, terus ada kulit yang itu dijemur. Dijemur hanya sekitar, kalau panasnya minimal sekitar 2 hari atau 3 hari sudah bisa dimasukkan ke dalam pleser. Di pleser itu selama kurang lebih 24 jam. Untuk pendinginan, untuk membakukan isi dalam supaya jangan lingkit daripada kulit, Pak. Nah setelah itu dimasukkan ke mesin, nah lalu jadilah prosesnya untuk kemiri yang keluarlah isi kemiri itu terpisah daripada kulit, Pak. Jadi isinya ya kalau per kilonya itu, Pak, kurang lebihnya 1 kilo kulit, 1 kilo mentah. Jadi mendapatkan 3,5 on mungkin. Harapan ke depan tuh kami sangat berharap, Pak,
bisa menjual kemiri ini bukan hanya di pasar desa atau tanah laut, bahkan sampai keluar daerah, Pak. Hasil hutan bukan kayu telah lama diketahui menjadi komponen penting dari kehidupan masyarakat sekitar hutan. Bagi sebagian besar penduduk, hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu sumber daya penting dibandingkan kayu. Banyak rumah tangga di sekitar kawasan hutan ini menggantungkan hidupnya terutama pada hasil hutan bukan kayu sebagai kebutuhan sampingan atau subsistem dan atau sebagai sumber pendapatan utama. Ada 15 jenis hasil non-kayu yang terus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan. Kita harus bersyukur karena semakin hari produk hasil non-kayu semakin dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan hasil olahan non-kayu dengan cara membina masyarakat, mulai dari pengolahan hingga ke pemasarannya. Sekian edisi Revolusi Hijau kali ini, saya Audia Nuriani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.